Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Gimana kabarnya teman-teman Cendika? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu. Oke, kali ini saya akan membahas tentang conditional sentence ya, atau dalam bahasa kalimat pengandaian. Dalam bahasa Indonesia, conditional sentence juga disebut sebagai kalimat pengandaian sesuai dengan namanya. Kalimat ini belum terjadi atau belum terlaksana karena masih berandai-andai. Namun di sini ada atau perlu kamu ketahui bahwa conditional sentence memiliki beberapa tipe, ya, beberapa tipe yang berbeda-beda. Daripada bingung memikirkan tipe-tipenya, itu ada tipe 0, tipe 1, 2, dan tipe 3. Jadi secara sederhana, conditional sentence merupakan kalimat majemuk yang berisi kondisi mengenai sebuah pengandaian, imajinasi, atau suatu kejadian yang belum terjadi. Dalam kalimat bahasa Inggris, kalimat pengandaian diawali dengan if sebagai penanda bahwa kondisinya memang belum terjadi. Bentuk conditional sentence adalah if clause plus main clause. Oke, perhatikan. If clause merupakan bagian dari kalimat pengandaiannya, sedangkan main clause berisi konsekuensi atau akibat dari kondisi pengandaian sebelumnya. Oke, kita langsung saja ke tipe conditional sentence. Yang pertama, conditional sentence tipe 0. Tipe ini biasanya disebut sebagai zero conditional sentence. Tipe kalimat ini digunakan ketika hasil atau konsekuensinya dari kondisi terwujud alias memaparkan sebuah kebenaran dan fakta ilmiah. Kalimat ini biasanya berbentuk present tense dengan format atau dengan formula if plus simple present, simple present. Oke, contoh dalam kalimat. If we burnt paper, it's become axe. I feel sick if I eat too much. If you don't brush your teeth, you get syphilis. Nah, contoh yang pertama, jika kita membakar kertas, berarti akan menjadi abu, ya. Sebelum menjadi abu jadi bara. Itu adalah sebuah kebenaran ilmiah atau fakta ilmiah. Ketika kamu makan terlalu banyak, ya, kamu sakit, ya. I feel sick. Kamu merasa sakit jika makan terlalu banyak. Gitu. Kemudian tipe yang berikutnya adalah conditional sentence tipe 1. Conditional sentence tipe 1 merupakan bentuk kalimat pengandaian yang digunakan ketika hasil atau konsekuensinya memiliki kemungkinan untuk terjadi di masa depan. Jadi hal ini bisa terjadi karena masih ada kondisi realistis yang masuk akal untuk memungkinkan terjadi. Maka dari itu, bentuk kalimat dari conditional sentence ini atau kalimat conditional sentence tipe pertama ini memiliki bentuk kalimat simple future, ya, atau akan datang. Kemudian rumus kalimat ini if plus simple present, simple future, dan di sini ada will sebagai atau imperatifnya. Contohnya seperti ini. If I meet him, I will introduce myself. I will cook dinner tonight if you clean the house. If you rest, you will feel better. If you set your mind to a goal, you will eventually achieve it. Contoh yang pertama, jika saya ketemu dia, saya akan memperkenalkan diri saya. Nah, ini kan bentuk kalimat bisa saja terjadi jika besok atau jika waktu yang akan datang ketemu. Kemudian saya akan memasak malam jika rumahnya bersih. Nah, kondisi saat ini kan pengandaian, ya. Ini masuk akal akan terjadi yang akan datang. Jadi konteks ini masih ada kondisi realistis yang masuk akal untuk mungkin terjadi. Kemudian
jika yang ketiga, jika kamu istirahat kamu akan merasa lebih baik. Nah, ini kan kemungkinan terjadi. Kalau kamu istirahat akan baik-baik saja. Oke, kita lanjut ke tipe conditional sentence kedua. Conditional sentence merupakan tipe kalimat penggantian yang digunakan ketika hasil atau konsekuensinya hanya memiliki harapan terwujud walaupun kemungkinannya sangat kecil. Jadi bisa dikatakan kalau kalimat penggantian tipe kedua ini belum tentu terjadi, namun juga bisa terjadi kenyataan. Dalam bentuk kalimat ini, rumus yang digunakan adalah if plus simple past atau were, would, kemudian would, could, kemudian might plus per infinitive. Penggunaan would, could, dan might fungsinya untuk menjelaskan ya, berapa besaran sebuah kondisi itu akan terjadi. Contoh, if I inherited $1 billion, I would travel to the moon. If I wanted to, I might let people interact with the animal more. If I were you, I would continue my study. If I had time, I would go with you. Oke, contoh yang pertama, ini akan terjadi tapi kemungkinannya kecil ya. Jika mendapatkan billion dollar, kamu akan jalan-jalan ke bulan sana. Nah, ini bisa jadi terjadi tapi kemungkinannya kecil sekali. Kemudian if I own the zoo, ya, jika kamu mempunyai kebun binatang, saya akan mempersilahkan ya, orang-orang untuk berinteraksi dengan binatang-binatang secara lama ya. Dan ini konsekuensinya memiliki harapan terwujud walaupun kemungkinannya sangat kecil. Dan ini juga bisa dinyatakan gini dalam contoh ketiga. Jika saya akan melanjutkan pembelajaran, saya melanjutkan studi. Pada kenyataannya ini bukan kamu atau bukan dirimu. Oke, jadi tipe conditional sentence tipe kedua ini kemungkinannya kecil sekali terjadinya. Kemudian yang terakhir adalah conditional sentence tipe ketiga. Conditional sentence tipe ketiga ini merupakan sebuah kalimat pengandaian ketika sebuah kondisi tidak mungkin terwujud sama sekali. Ingat, tidak mungkin terwujud sama sekali. Hal ini bisa digambarkan karena kondisi yang sangat mustahil atau hanya sebuah mimpi atau imajinasi. Dalam tipe kalimat penggantian yang ketiga ini bentuknya menggunakan past perfect ya, lampau tapi telah, yang dilengkapi dengan modal auxiliary seperti would, could, dan should. Formula atau rumus yang digunakan if plus past perfect, would, should, could, might plus have plus past participle. Contoh, if you had remembered to invite me, I would have attended your party. We might have gone to South Africa if she had not been pregnant. If you had told me you need a ride, I would have left earlier. If I had cleaned the house, I could have gone to the movies. Pola yang pertama, contoh yang pertama ya. Jika saya telah mengundang kamu, mungkin saya akan datang ke pesta kamu, tetapi itu tidak mungkin karena itu sudah lampau, jadi tidak mungkin. Kemudian telah pergi ke South Africa jika dia tidak hamil ya, jika dia telah tidak hamil, jadi kenyataannya ini tidak, ada telahnya atau lampau kayak gitu. Oke, itu yang bisa saya sampaikan, itu pola conditional sentence tipe 0 sampai dengan tipe ketiga. Ada latihan soal yang harus buat latihan, silahkan. Thank you very much, see you for next time, bye bye.